Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom dalam mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan suatu pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan atau keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayahnya. Otonomi daerah memiliki tujuan seperti meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Jadi setelah memahami definisi dan esensi dari otonomi daerah, hal yang selanjutnya perlu kita ketahui adalah landasan hukumnya. Jadi sebagai sebuah kebijakan publik, otonomi daerah perlu ada landasan hukum yang perlu melindungi kebijakan ini untuk dilaksanakan. Setidaknya terdapat 6 undang-undang yang menjadi landasan hukum berlakunya otonomi daerah. Ada 4 undang-undang yang pernah berlaku dan sekarang sudah diganti oleh 2 undang-undang yang menjadi acuan utama dalam otonomi daerah sekarang ini. Untuk undang-undang yang sudah tidak berlaku, terdapat 4 undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang ketiga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang yang berlaku terdapat 2. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 dan Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang yang terakhir ini menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah yang berlaku hingga sekarang. Contoh otonomi daerah. Yang pertama, perubahan kebijakan saat kepala daerah berganti seperti perubahan kebijakan di sebuah kota ketika wali kota baru menjabat. Yang kedua, kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang mungkin berbeda di setiap daerah tergantung pada aturan lokal dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, pemerintah daerah juga dapat membuat kebijakan subsidi untuk meringankan biaya rumah sakit bagi penduduk miskin yang merupakan bagian dari otonomi fiskal. Yang keempat, kebijakan pendidikan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, misalnya dengan mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada potensi daerah. Yang kelima, dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, misalnya dengan menyediakan layanan kesehatan gratis atau subsidi bagi warga miskin. Contoh-contoh otonomi daerah yang berhasil. Yang pertama, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini telah diakui sebagai contoh sukses pelaksanaan otonomi daerah di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas. Kabupaten ini berhasil mencatatkan berbagai prestasi. Yang pertama, inovasi pelayanan publik. Banyuwangi mengembangkan berbagai program inovatif seperti layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi warga setempat, serta ke sistem pelayanan publik berbasis teknologi yang memudahkan akses masyarakat. Yang kedua, peningkatan ekonomi. Tingkat kemiskinan di Banyuwangi turun signifikan dalam 7 tahun terakhir, dan pertumbuhan ekonomi meningkat pesat. APDB kabupaten ini juga mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Yang ketiga, penghargaan nasional. Banyuwangi meraih penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dan menjadi tuan rumah peringatan Hari Otonomi Daerah Nasional ke-23 sebagai pengakuan atas keberhasilannya. Contoh yang kedua itu ada Tanah Tumbuh Kalimantan Selatan. Pertama, peningkatan APDB. Sejak pemekaran, APDB Tanah Tumbuh meningkat dari 700 miliar rupiah menjadi 1,5 triliun rupiah, mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik. Yang kedua, pelayanan publik gratis. Masyarakat Tanah Tumbuh menikmati layanan kesehatan dan pendidikan gratis hingga tingkat SMA tanpa perlu menunjukkan status ekonomi. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah fokus pada pembangunan infrastruktur hingga ke daerah terpencil, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Contoh yang ketiga itu ada Gorontalo. Memang kami tidak mematok 100 hari pertama, tetapi paling tidak ada agenda-agenda prioritas yang sudah kami susun, dan itu berbasis kepada 5 program unggulan. Yang pertama program agromaritim, menyangkut pertanian dan perikanan kelautan, kemudian SDM, kemudian pariwisata, kemudian UMKM, dan yang kelima infrastruktur. Karena saya yakin dan percaya, saya bersama Ibu Wagub, Ibu Ida Saida Rusli Habibi, waktu mengkampanyekan ini,
itu diterima langsung oleh masyarakat secara baik, dan itu kewajiban kami akan segera menuntaskan itu. Selanjutnya itu ada contoh kegagalan otonomi daerah. Yang pertama itu ada Papua dan Papua Barat. Kedua itu ada daerah otonomi baru atau DOB. Yang ketiga ada program keluarga berencana atau KB. Kelebihan otonomi daerah yang pertama, otonomi daerah memungkinkan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota untuk menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Yang kedua, daerah dapat mengelola pemerintahan secara mandiri melalui peraturan daerah yang selaras dengan aturan pusat. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi ini telah mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan. Dan yang terakhir, mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat demi kemajuan wilayah. Kelemahan otonomi daerah. Yang pertama, potensi korupsi di daerah. Hal ini berdampak pada pemborosan anggaran dan lemahnya akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. 2. Ketimpangan antar daerah. Dampaknya terciptanya kesenjangan pembangunan dan pelayanan publik antara daerah maju dan daerah yang tertinggal. 3. Konflik kewenangan antar daerah dan pusat. Hal tersebut berdampak pada koordinasi dalam pembangunan nasional. 4. Praktik politik lokal yang mendominasi dan dinasti politik. Hal tersebut mempersulit munculnya pemimpin baru yang bersih dan kompeten. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Otonomi daerah merupakan bentuk nyata dari desentralisasi kekuasaan, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta masyarakat sendiri. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah telah meningkatkan sejumlah manfaat seperti mempercepat pembangunan, bertambahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan, antara potensi korupsi di tingkat lokal dan ketimpangan antar wilayah, konflik kewenangan antara pusat dan daerah, serta munculnya politik dinasti. Oleh karena itu, agar otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuannya, dibutuhkan penguatan kapasitas daya manusia, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sinergi yang baik antara pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan pengawasan yang tepat, otonomi daerah mewujudkan pemerintahan yang adil, responsif, dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk Dampak pada sulitnya munculnya sih. 3. 4. Yang terakhir yaitu Yuk. dengan provinsi, kabupaten, dan kota. Hujan. Udah, Tasya. Jangan ada yang nonton ya, makasih. Hapus lebih ya. Lebih. Hapus gua. Sulit.